Jadi kalau dari istilahnya, apa yang disebut dengan sistem perhitungan harga pokok atau product costing system, lagi-lagi sistem untuk mengakumulasi biaya, biayanya dikumpulkan ada biaya apa saja. Kalau kita produksinya manufaktur ya, perusahaannya ada biaya bahan baku, tenaga kerja, direct material, direct labor, dan ada factory overhead. Jadi ada 3 biaya produksi. Kita akumulasi, kemudian kita ukur biayanya, terus kita bebankan ke produk akhir kita. Kalau kita jualannya produk ya produk, kemudian kalau kita jualannya jasa ya jasa, begitu ya. Dari semua yang tadi kita sebutkan, direct material, bahan baku langsung, direct labor, tenaga kerja langsung, sama factory overhead, biaya overhead pabrik, diakumulasi, dikumpulkan, diukur, kemudian dibebankan ke dalam produk kita. Nah, yang hari ini kita tuh mau product costingnya pada job costing system atau job order system. Bahasa Indonesianya sistem harga pokok pesanan. Bayangin kalian jual produk atau jasa yang custom. Jadi antar customer itu bisa jadi sama-sama pakaian yang kalian jual, tapi pakaiannya itu beda setiap customer. Nah, bayangkan yang seperti itu. Nanti di chapter berikutnya baru teman-teman belajar yang pakaian tapi diproduksi secara massal. Jadi mungkin orang yang satu dengan orang yang lainnya benar-benar sama warnanya, sama bentuknya, sama modelnya, cuma beda size aja misalnya seperti itu. Kita coba dulu ke pengertiannya. Di sini ada 3 pengertian. Ada yang disebut dengan actual costing, normal costing, sama standard costing. Kalau actual costing, itu semua direct material, direct labor, sama factory overhead-nya pakai data aktual. Namanya aja actual costing. Kalau pakai standard costing, berarti direct material, direct labor, sama factory overhead-nya pakai data budget. Budget itu berarti anggaran perkiraan kondisi yang belum terjadi. Nah, yang kita gunakan untuk job order system atau job costing system di chapter ini adalah yang tengah-tengah. Kombinasi antara direct material sama direct labor-nya menggunakan data yang benar-benar terjadi. Jadi kalian bayangkan bahan baku langsung yang digunakan untuk produksi berapa itu dicatat. Kemudian tenaga kerja langsung kerja berapa jam, kontribusinya diupah berapa per jamnya, itu benar-benar dicatat sesuai data aktualnya. Tapi untuk factory overhead applied-nya, FOH applied-nya, itu menggunakan data perkiraan yang dikombinasi nanti sama aktual. Namanya, istilahnya khusus di sini applied. FOH applied. Nah, ini yang akan kita pelajari selama 1 chapter hari ini, teman-teman. Jadi ada kombinasi. Pertanyaannya, kenapa kok yang paling baik di sini, di chapter ini kok kita menggunakan yang kombinasi? Karena kalau teman-teman mau pakai data bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, itu benar-benar bisa kita tunggu produksinya secara real, secara kenyataan, data itu cepat muncul. Sambil saya cerita ya. Itu tadi prosesnya. Nah, kalau kita ingin tahu penggunaan bahan baku langsungnya berapa, tenaga kerja langsungnya yang tadi pakai aktual itu ya dua-duanya ini, kemudian factory overhead-nya applied, nanti kita ada suatu lembaran yang membantu kita untuk menghitung costing setiap pesanan, namanya job cost sheet ini ya teman-teman. Saya tadi kembali cerita, kalau bahan baku langsung, kenapa bisa gampang menggunakan data aktual? Kita tinggal lihat nanti dari sini aja. Kalau kalian ada pabrik, kalian nggak asing dengan istilah formulir permintaan bahan baku, material requisition slip. Biasanya ini form digunakan untuk mengeluarkan bahan baku dari gudang supaya bisa digunakan untuk ke divisi produksi. Jadi benar-benar harus ada otorisasi di sini, ada banyak tanda tangan ya. Jadi tujuannya biar tidak ada pencurian, tidak ada fraud, tidak ada benar-benar tidak ada penyelewengan, bahan baku yang keluar dari gudang itu ya benar-benar digunakan untuk proses produksi. Nah, dari sini kita bisa tahu bahan baku kita namanya apa, berapa kuantitasnya, kalau ini ceritanya kertas, satuannya bisa pakai lembar, rim, begitu. Kalau kita produksinya menggunakan tepung terigu, satuannya bisa gram, kilogram, ton, dan seterusnya. Di sini kalian bisa kalikan dengan harganya, kemudian bisa ketahuan berapa bahan baku langsung yang digunakan untuk produk kita itu. Sampai selesai.
tinggal kita lihat aja dari data di sini ya. Kita bisa lihat berapa direct material yang digunakan. Datanya aktual, benar-benar yang digunakan untuk produksi. Lanjut, kalau untuk tenaga kerja langsung, dokumen yang membantu kita untuk melihat berapa sih cost-nya direct labor, tenaga kerja langsung dari time ticket atau formulir waktu kerja. Kita bisa lihat untuk menyelesaikan suatu produk, karyawan A, B, C itu setiap hari kerjanya berapa jam, upah per jamnya berapa. Dari sana teman-teman bisa tahu. Benar-benar bisa ditelusuri. Oh, satu produk ini sampai jadi, itu butuh berapa jam. Kemudian kita mengeluarkan upah untuk menggaji karyawannya itu berapa rupiah. Nah, jadi gampang teman-teman. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, data aktualnya itu bisa seketika kita cari berapa nilai aktualnya saat produk itu selesai. Nah, tinggal satu biaya produksi ya. Ada 3. Apa teman-teman yang belum? Direct material sudah, dari banyaknya bahan baku yang dikeluarkan dari gudang untuk produksi. Kemudian direct labor sudah, dari berapa catatan waktu kerja, upahnya berapa per jam. Kita bisa dapat dari sana ya. Cost-nya direct material, ditambah direct labor. Kurang satu lagi, apa komponen biaya produksi yang belum? Ya, betul. Factory overhead, biaya overhead. Boleh teman-teman sebut juga selain FOH, factory overhead, boleh MOH ya, manufacturing overhead. Nah, pertanyaannya, kenapa overhead itu tidak bisa menggunakan data aktual atau lebih tepatnya tidak bisa menunggu data aktual? Jadi untuk biaya overhead ini harus menggunakan tadi istilahnya di depan masih ingat, bukan aktual tapi betul, istilahnya applied tadi ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan applied? Saya cerita sedikit. Sebelum saya cerita, saya minta teman-teman yang menjawab. Kenapa kalau data factory overhead, kalau saya tanya gitu berarti kalian mulai berpikirlah materi-materi kita yang sebelumnya, cari contoh-contohnya apa ya factory overhead. Nah, kenapa biaya factory overhead kok nggak sekalian nunggu data aktual aja? Ada yang mau coba jawab? Contoh-contoh overhead yang kalian sebutkan itu ada gaji supervisor pabrik, kemudian ada listrik, kemudian ada sewa gedung pabrik. Nah, kenapa kok nggak menunggu data-data overhead yang teman-teman sebutkan itu nungguin data aktual aja dalam menentukan cost sebuah produk? DM-nya pakai aktual, DL-nya pakai aktual. Nah, kenapa? Untuk menentukan biaya produksi suatu produk, kok kita nggak nunggu FOH-nya aktual sekalian? Jadi kenapa? Terima kasih ya teman-teman yang sudah mencoba menjawab. Jawaban yang semakin akhir semakin mendekati jawabannya yang mirip dengan jawaban sebenarnya. Nah, kenapa kok direct material sama direct labor menggunakan data aktual? Karena mudah ditelusuri ya. Setiap satu unitnya benar-benar bisa ketahuan berapa kilo, berapa jam kerja. Terus tadi ada yang bilang kalau listrik agak sulit. Jadi factory overhead diwakili listrik misalnya, oh biayanya agak sulit. Nah, teman-teman, selain itu, kalau itu kan cuma masalah sifatnya aja. Makanya namanya direct, yang ini biaya direct. Nah, yang factory overhead makanya namanya indirect cost. Kalau itu secara sifat biayanya, teman-teman. Bisa ditelusuri atau enggak, nah itu pengertian yang kalian sebutkan tadi. Nah, jawaban yang lebih tepat ya. Kalau data direct material, kalian bisa dapatkan itu kapanpun setelah kalian menggunakan direct materialnya. Tenaga kerja juga gitu. Setelah kalian menggunakan jasa, orang itu berapa menit, pegawai itu berapa jam kerja untuk menyelesaikan suatu produk, itu juga bisa kalian telusuri, diketahui secara cepat langsung. Nah, tapi kalau factory overhead, contoh listrik yang teman-teman sebutkan. Listrik itu pemakaian bulan lalu itu boleh dibayar maksimal sampai tanggal 20 bulan depannya loh. Jadi kalau kita ingin tahu listriknya bulan sekarang Februari ini, tagihannya itu baru keluar nanti awal-awal Maret, boleh bayarnya bahkan sampai tanggal 20 Maret, teman-teman. Nah itu, kalau kalian mau menunggu sampai benar-benar datanya produksinya yang Februari di close, sampai nunggu data factory overhead-nya, listrik, telepon, dan lain sebagainya itu sampai benar-benar angkanya pasti yang aktualnya nanti dibayarnya berapa. Nah, gawatnya apa? DM tambah DL tambah FOH ini kan namanya product cost, biaya produksi. Gunanya biaya produksi segera diketahui ketika produk itu selesai,
supaya kita bisa berikan markup yang kita inginkan. Nah, dari sana bisa berubah jadi dari biaya produksi dikasih markup yang kita inginkan, itu namanya harga jual kita nantinya. Benar ya? Bayangin ya. Jadi harga pokok kita membuat suatu produk itu jadi dasar kita untuk menentukan harga jual produk kita nanti. Nah, kalau kita menunggu sampai angkanya itu benar-benar pasti, nanti kita nggak bisa cepat jual produk. Kita cuma nungguin kita jual dengan harga berapa. Sedangkan kalau produk kita itu yang cepat, yang berhubungan dengan teknologi, berhubungan dengan temuan baru. Kalau misalnya ngomongin makanan, ini resep baru, inovasi baru. Nah, nanti keburu takut kompetitor yang launching duluan. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman.